Halo, selamat berjumpa kembali dalam Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai tempat untuk amusement atau untuk kebahagiaan bagi para lelaki yang ingin berbahagia dengan seorang pendamping di dalam dunia ini, yaitu saya akan memuat dan saya sampaikan suatu kejadian yang merupakan saya anggap udah membudaya di suatu tempat, yaitu wisata seks kontrak, wisata seks kontrak di Puncak Bogor, Indonesia yang mendunia. Ada 6 desa yang dipakai atau ditempati yang sudah membudaya di 6 desa tersebut, yaitu dipakai sebagai kawin kontrak di Puncak Bogor. Meskipun saat ini MUI mengeluarkan larangan terhadap kegiatan kawin kontrak di wilayah Puncak Bogor ini, namun masih berkembang, yaitu kawin kontrak di 6 desa di Puncak Bogor ini, yang berkembang di sana, yaitu wisata yang paling banyak yang berdatangan adalah dari Timur Tengah. Kalau Timur Tengah udaranya panas, di Puncak Bogor udaranya dingin. Menurut saya lumayan dinginnya, kurang lebih 10 sampai 15 derajat, bisa di bawah itu lagi bisa. Ini suka orang-orang dari Timur Tengah. Selanjutnya, menurut saya terjadi suatu dilematis, yaitu adanya kegiatan tersebut ini bisa ada dampak, yaitu dampak yang negatif dan positif. Dampak yang positif lebih dulu saya sampaikan, yaitu dampak ekonomi. Masyarakat setempat bisa meningkat secara ekonomi. Kemudian yang sisi negatifnya yaitu tentang budaya, tentang pengaruh budaya tersebut terhadap anak-anak. Ini kurang bagus menurut saya. Kawin kontrak yang sebenarnya adalah, menurut saya, adalah suatu kegiatan prostitusi yang terselubung sebenarnya. Karena dilihat dari sisi wanita adalah sebagai alasan untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, yaitu adanya kegiatan mereka dikawin kontrak oleh orang asing. Kebanyakan di sini adalah Timur Tengah yang berudara panas, cocok di daerah itu, wanitanya lumayan cantik-cantik. Ini sebagai kegiatan untuk mencari nafkah, mencari uang, yang dimana apabila dia dikontrak akan menyebabkan dia secara ekonomi akan meningkat. Kemudian kegembiraan juga, mungkin kebahagiaan akan meningkat. Karena setelah dikontrak mungkin 1 bulan, 3 bulan atau lebih, ini mereka ini bisa diajak rekreasi, misalnya ke Bali,
makan misalnya ke ibu kota Jakarta, tempat-tempat restoran yang mahal, ya, lihat tempat-tempat hiburan, ya, ke kota Bogor mencari tempat-tempat makan yang lumayan enak, ya. Ya meningkat dari sisi itu semua. Mereka mencari peningkatan dari status ekonomi. Nah, kalau dari sisi budaya menurut saya ya kurang baik, ya. Karena dari agama Islam kawin kontrak itu adalah mut'ah, karam, ya. Mut'ah atau karam. Tapi secara faktual mereka menikah ini demi kehidupan mereka dan keluarganya, ya. Ini yang terjadi secara faktual di lapangan, ya. Selanjutnya, menurut saya perlu ada suatu peraturan daerah, perda atau peraturan perundangan yang lain, ya, yang mana untuk menjaga akibat yang akan timbul bisa tercover oleh peraturan daerah tersebut atau peraturan perundangan yang lain, yaitu satu, dampak ekonomi perlu dipikirkan, ya, dalam waktu yang pendek atau panjang dalam keluarga atau di daerah itu. Kemudian dampak sosial, ya, di kemasyarakatan perlu di-cover dalam peraturan daerah atau peraturan perundangan tersebut. Kemudian yang ketiga, dampak budaya. Ini dari daerah juga harus mengcover, mungkin secara nasional juga mengcover, karena itu yang bikin kawin kontrak itu adalah turis-turis dari mancanegara. Dalam hal ini perlu ada undang-undang tentang turisme, ya, budaya yang ada di wilayah itu perlu di-cover dengan peraturan perundangan. Selanjutnya, dampak wisata. Apakah secara nasional atau daerah ada pengaruh positif terhadap wisata di daerah itu? Bisa meningkatkan pajak-pajak daerah di tempat itu. Ini juga perlu dipikirkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah maupun oleh lembaga keagamaan yang ada. Misalnya dampak-dampak tersebut, ya, saya melihat dari sisi yuridis hak yang akan timbul, ya, seandainya punya anak, bagaimana status anak tersebut, ya, ini perlu di cover dengan peraturan perundangan. Secara yuridis, kalau seorang ibu mempunyai anak, hanya punya hak hubungan secara yuridis dengan orang tua ibunya. Maaf. Jadi bisa tercover hanya dengan keturunan dari ibu, ya, yang melahirkan secara yuridis, hak perdata, ya, ke situ, ya. Ini perlu dipertimbangkan dalam peraturan-peraturan yang akan timbul. Kemudian B, bagaimana hak-haknya terhadap anak itu? Misalnya soal pendidikannya, soal biaya per bulannya, biaya nanti bagaimana sampai dewasa. Ini menurut saya perlu di-cover dengan perjanjian antara si wanita yang dikontrak dan yang mengontrak laki-laki orang asing tersebut. Ini harus dituangkan secara jelas dalam peraturan-peraturan dalam akte, ya, dibikin akte kesepakatan kedua belah pihak, ya, antara isinya yaitu mengenai hak dan kewajibannya apa sebagai wanita yang dikontrak dan yang mengontrak itu apa, harus disepakati dalam suatu bentuk perjanjian atau akta perjanjian yang dibikin, menurut saya bisa dibikin di notaris, ya, dibikin akte kesepakatan di situ. Karena secara hukum keperdataan, kesepakatan hukum perdata
pasal 1320 itu memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Ya. Dengan demikian perjanjian dilakukan oleh dua belah pihak, antara yang dikontrak dan yang mengontrak. Ini sahnya apabila yang pertama itu sepakat. Sepakat harus ditandatangani kedua belah pihak di atas meterai. Berarti akte yang syarat pertama syah sebagai dasar peraturan perundangan yang akan dipakai kalau suatu ketika terjadi wan prestasi. Yang kedua yaitu telah sepakat cakap, bukan cakep wajahnya ndak, tapi cakap itu cakap bertindak hukum, ya tidak di bawah kuratil. Artinya orang itu normal, ya itu cakap. Kemudian yang ketiga hal tertentu. Artinya dalam perjanjian yang disepakati itu harus jelas isinya hak dan kewajiban kedua belah pihak apa. Harus dituangkan dalam pasal per pasal dalam bentuk akte perjanjian kedua belah pihak. Jadi suatu ketika kalau terjadi ingkar janji atau manifestasi menunjuk hal tertentu yang dituangkan dalam perjanjian itu apa, kalau itu diingkari maka bisa sebagai dasar untuk menggugat di pengadilan. Kemudian yang keempat, bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, jadi syah secara yuridis tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu 4 syarat itu terpenuhi, maka perjanjian itu merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, antara pengontrak dan yang dikontrak. Itu dasar hukum yang dipakai kalau terjadi wan prestasi atau ingkar janji, bisa untuk dasar menggugat di pengadilan. Ya. Selanjutnya dalam akta otentik tentang hak dan kewajiban yang akan timbul selama dalam kontrak, ya, dan setelah kontrak itu selesai, itu harus dituangkan dalam hal tertentu tadi. Apa yang diminta kedua belah pihak sebelum kontrak itu terjadi atau sehabis kontrak itu habis, hak-hak dan kewajibannya apa. Misalnya saja kalau itu ada anak misalnya, bagaimana hak-hak terhadap anaknya selama sebelum dewasa dan setelah dewasa bagaimana. Ya, suami yang mengontrak ini kewajibannya harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Selanjutnya, kalau tidak punya anak, itu bagaimana? Ini perlu dituangkan, tidak punya anak apa? Kondisi fisik yang perempuan yang dikontrak ini dari dulu muda cantik jadi kurang cantik, atau akibat udah beranak atau tidak beranak tapi kondisi fisiknya menurun. Nah ini harus minta cover ganti rugi dari yang mengontrak. Tiap bulan menuntut berapa setelah kontrak itu selesai misalnya. Semua harus disepakati di hadapan pembuat akte, ya, yaitu notaris misalnya. Ya, jadi perlu diatur hak dan kewajiban. Dalam membuat akta ini, menurut saya yang perlu dilibatkan yaitu tingkat dasar di administrasi pemerintahan, yaitu tingkat desa. Harus disertakan Bapak Kepala Desa, Kepala Kelurahan, ya, dalam membuat suatu kontrak perjanjian nikah tersebut. Ini perlu dilibatkan. Kemudian misalnya di kelurahan ada polisi binmas, ya dilibatkan sebagai saksi, sebagai orang yang
melindungi masyarakat setempat. Ya, perlu diberitahu bahwa terjadi kawin kontrak, ya, pemberitahuan. Jadi nanti ada surat telah diadakan pemberitahuan kepada kepala kelurahan dan bimasnya misalnya. Selanjutnya, menurut saya dalam perjanjian itu untuk mengcover hak dan kewajiban perlu diatur juga mahar. Mahar itu bisa dikatakan sebagai besarnya kontrak. You mau mengontrak saya, berani berapa selama 3 bulan? Misalnya saja dikontrak 3 bulan 100 juta, maka 100 juta itu dituangkan dalam bentuk perjanjian selama 3 bulan, dibayarkan di depan. Yang lain, saya minta rumah, ya kalau itu mungkin kontrak dikontrak agak panjang, misalnya sampai 1 tahun misalnya, minta rumah dan mobil misalnya, itu dituangkan dalam bentuk akta perjanjian yang disepakati, ya. Kemudian hak-hak untuk hiburan antara pengontrak yang dikontrak, misalnya setiap bulan diajak untuk rekreasi, ya, misalnya antar kota ke kota, tempat wisata, misalnya Bali, Jogja, Semarang dan lain-lain, ya. Ada tempat-tempat rekreasi, ya, ke Solo, ya. Maka diajak ke tempat rekreasi tersebut, ya, dituangkan dalam bentuk kesepakatan pasal demi pasal. Kemudian setelah mahar tadi, tiap bulan si yang dikontrak, yang putri ini, bisa juga meminta gaji bulanan, ya. Setiap bulan selain kontrak itu bayar di depan besarnya berapa, juga tiap bulan si perempuan ini dapat gaji, ya, yang akan ditransfer atau diambil di rekeningnya, ya. Selanjutnya, mungkin juga ada barang-barang yang lain, nah, barang-barang lain yang sebagai jaminan dari yang mengontrak kepada yang dikontrak. Bisa itu buku tabungan, bisa itu ATM, bisa bentuk sertifikat, atau owner usahanya, kepemilikan usahanya, bisa sebagai jaminan kepada yang dikontrak. Jadi wanita Indonesia tidak disepelekan begitu saja, ya, tanpa hak dan kewajiban, kontrak-kontrak gitu aja, sesuai agama, lurah naib dipanggil, misalnya. Tidak begitu. Jangan sampai dilecehkan oleh orang asing bahwa nilai wanita Indonesia atau wanita-wanita yang lain yang ada di daerah itu tidak disepelekan. Jadi punya hak dan kewajiban yang jelas. Selanjutnya, melihat kawin kontrak dari sisi pidana, misalnya perlu diatur dalam perda atau peraturan undangan yang ada di dalamnya. Kalau perdata ya jelas dituangkan dalam bentuk perjanjian, ya, yang memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata. Itu setiap perjanjian harus memenuhi 4 syarat supaya sah perjanjian tersebut. Selanjutnya, untuk itu perlu melibatkan pejabat tingkat daerah, saya katakan depan tadi, misalnya kepala kelurahan atau kepala desa setempat, ya. Selanjutnya, melibatkan naib, ya, kantor urusan agama.
Selanjutnya pihak kepolisian, ya Bimas misalnya. Selanjutnya melibatkan juga kalau perlu supaya aman harus didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara, ya. Dan untuk membuat akte yang kuat secara hukum sebagai alat bukti di pengadilan yaitu notaris. Harus ada akte notaris, karena yang bikin akte adalah notaris. Ini kalau terjadi bahan prestasi, maka akte tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, ya. Selanjutnya, dalam kawin kontrak ini tidak ada suatu perceraian, tidak ada. Hanya selesai apabila waktu kontrak sudah habis. Diperpanjang bisa saja ke notaris lagi minta diperpanjangan. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Kecuali kalau mau dinikahi resmi, ya syarat-syarat nikah harus dipenuhi. Ya, itu nanti ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Misalnya benda-benda yang lain, ya, sebagai benda yang diserahkan berbarengan dengan mahar, misalnya emas, bisa, perhiasan-perhiasan yang lain, ya, mungkin leontin, anting-anting, gelang, jam, dan sebagainya. Selanjutnya bisa juga untuk dituangkan minta tempat tinggal dan kendaraan motor atau mobil, terserah apa yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya tempat rekreasi yang disepakati untuk bisa akhir bulan rekreasi 1 minggu misalnya antar kota ke kota tempat rekreasi, ya, Bali, Jogja, Solo, dan lain-lain, atau bahkan ke luar negeri kemana yang disepakati. Jadi semuanya menurut saya harus diatur dalam bentuk suatu perjanjian yang dikeluarkan dalam akte, ya, karena bukan perjanjian perkawinan yang syah. Karena ini adalah kawin kontrak itu adalah mut'ah. Menurut saya haram sebenarnya. Tapi faktanya di lapangan itu terjadi. Ya, bagaimana sebagai pimpinan agama setempat secara di Departemen Keagamaan, pemerintah perlu di-cover dalam bentuk perjanjian peraturan perundangan agar bangsa Indonesia terlindungi hak dan kewajibannya dari tindakan turis asing tersebut yang udah mendunia, ya, tentang kawin kontrak di Puncak Bogor ini tidak disepelekan begitu saja. Jadi orang mau kawin kontrak itu tidak main-main, harus siap prasarana dan sarana, butuh modal, ya. Jadi tidak sembarang bisa kawin kontrak. Kalau itu tidak siap modal, ya jangan mau, ya. Nanti jangan dikawin kontrak, yang mengontrak ini tidak punya modal apa-apa, menyebabkan masyarakat setempat jadi dirugikan. Demikian saudara-saudara sekalian dimanapun berada, mohon apa yang saya sampaikan ini sebagai pandangan dan renungan bagaimana kejadian kawin kontrak di Puncak Bogor ini sebagai suatu bukan budaya tapi profesional ansih menurut saya. Jadi tidak akan bisa merugikan masyarakat setempat, ya. Terima kasih atas perhatian saudara semua.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat di masa yang akan datang. Thank you atas perhatian saudara. See you again.